Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para mustami'in yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yang diambil dari Ta'limut Ta'lim untuk kalangan pesantren salaf. Kitab ini tidak asing lagi, bahkan merupakan salah satu kitab yang harus dikaji oleh santri-santri pondok pesantren salaf. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang pasal ini. Saya tertarik dengan pernyataan seorang tokoh yang sedang fenomenal, yang sedang menjadi figur terutama di daerah Jawa Barat, yang menjadi bahan perbincangan semua orang, yang menggegerkan dengan pernyataan-pernyataannya, dengan tindakan-tindakannya. Di antara pernyataan tokoh yang sedang viral tersebut, yaitu tokoh Jawa Barat, di antaranya adalah tentang anak TK melaksanakan manasik haji. Tokoh tersebut, tokoh Jawa Barat tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa anak TK melaksanakan manasik haji itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk anak TK melaksanakan manasik haji. Nah, pada saat ini saya akan apakah pelarangan tersebut yang disampaikan oleh seorang tokoh terkenal di Jawa Barat sesuai tidak? Sesuai apa tidak dengan apa yang ada dalam Ta'limut Ta'lim, yang mana Ta'limut Ta'lim ini adalah kitab kuning yang sudah terbiasa dikaji di pesantren salaf. Bagaimana nih menurut pandangan kitab kuning Ta'limut Ta'lim tentang anak TK melaksanakan manasik haji? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal ini akan menjelaskan tentang hakikat ilmu, kemudian fikih dan keutamaannya fikih. Utamanya ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, adapun menuntut ilmu, faridatun adalah wajib hukumnya, sangat wajib hukumnya, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Sudah kita ketahui bahwa menuntut ilmu ini hukumnya adalah wajib. Nanti yang wajib itu ilmu apa? Yang wajib dicari, yang wajib diketahui oleh orang Islam itu ilmu apa? I'lam bi annahu la yubtaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam, ketahuilah
bi annahu bahwa sesungguhnya keadaan la yuftarodu tidak diwajibkan ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam laki-laki wa muslimatin dan orang Islam perempuan talabu kulli ilmin menuntut setiap ilmu. Tidak diwajibkan kepada setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan menuntut setiap ilmu. Bal yuftarodu alaihi, bal yuftarodu tetapi diwajibkan alaihi kepada setiap orang Islam tolabu ilmil hali, mempelajari ilmu yang akan dilakukan. Nah ini harus digarisbawahi. Tolabu ilmil hali, mempelajari, menuntut ilmu yang akan dilakukan. Nah sekarang analisanya anak TK melaksanakan bimbingan manasik haji. Pertama, apakah anak TK tersebut sudah wajib melaksanakan ibadah haji atau umrah apa belum? Itu dikaji oleh ilmu fikih, bagiannya ilmu fikih. Pertama itu. Oh, ternyata anak TK, seusia TK belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka dari itu apabila kita masukkan ke sini nih tentang ilmul hal, yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, diwajibkan mencari ilmu, mempelajari ilmu yang akan dilakukan. Nah belajar bimbingan manasik haji tersebut akan dilakukan atau tidak, seperti itu. Ini harus jadi bahan kajian. Nah kaitannya dengan pernyataan tokoh terkenal di Jawa Barat ini sudah sesuai. Buat apa anak TK mempelajari bimbingan manasik haji? Buat apa? Ini bisa menjadi dasar ini. Bisa menjadi dasar. Ilam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ini menjadi dasar apa yang disampaikan oleh seorang tokoh terkenal di Jawa Barat, tokoh nomor 1. Bal yuqalu abdalul ilmi ilmul hal wa abdalul amali hibdul hal. Bal yuqalu kama yuqalu, sebagaimana telah dikatakan apa? Abdalul ilmi adapun ilmu yang paling utama adalah ilmul hali, ilmu yang akan dilakukan. Kalau anak TK masih jauh melakukannya. Huwa abdalul amali, dan adapun amal yang paling utama adalah hibdul hali, memelihara perbuatan. Nah ini. Kemudian yuftaradu alal muslimi, yuftaradu diwajibkan, yuftaradu diwajibkan alal muslimi, kepada orang Islam, kepada setiap orang Islam diwajibkan. Kalau lihat dari syarahnya ini ada wa yuftaradu, dan diwajibkan alal muslimi, kepada setiap orang Islam apa tolabu ilmima, mempelajari ilmunya perkara yakou, yang berhubungan. Saya menerjemahkan yakou di sini yang berhubungan. Yakou yang berhubungan perkara. Apa perkara? Lahu kepada orang Islam, bihalihi pada kondisinya orang Islam, bi ayyi halin,
di dalam kondisi apapun, bi ayyi halin kana, bi ayyi halin, di dalam kondisi apapun, karena yang ada siapa orang Islam. Ulangi lagi ini. Wa yubtaradu, dan diwajibkan alal muslimi kepada setiap orang Islam. Apa yang diwajibkan tersebut? Tolabu ilmima, mempelajari ilmunya perkara, yaqau, yang berhubungan apa perkara, lahu kepada orang Islam, bihalihi pada kondisinya orang Islam, bi ayyi halin, di dalam kondisi apapun, karena yang ada apa kondisi orang Islam tersebut. Nah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kewajibannya sehari-hari dalam kondisi apapun. Ini yang paling utama ini yang diwajibkan. Anak TK melaksanakan bimbingan manasik haji yang masih jauh untuk melaksanakan ibadah haji atau umrohnya, ini tidaklah menjadi kewajiban. Ada yang lebih wajib buat anak-anak TK. Mereka semua menghadapi masa balik, usia balik. Lebih baiknya apa yang dipelajari oleh anak-anak TK yang berhubungan dengan berkaitan ajaran Islam? Diajari cara bersuci, diajari tata cara sholat. Itu alangkah lebih baiknya itu daripada mempelajari bimbingan manasik haji yang masih jauh dan bukan sesuatu ilmu yang harus dipelajari pada saat itu juga. Sebenarnya bagus belajar itu, hanya ada yang lebih penting, yang harus dilaksanakan, yang harus diperhatikan oleh setiap orang Islam ini. Ini yang harus diperhatikan. Fa'innahu la budda. Maka sesungguhnya keadaan la budda, harus, wajib, lahu kepada orang Islam, minas sholati, dari melaksanakan sholat, payub taradu, maka diwajibkan alai kepada orang Islam apa ilmu, mengetahui perkara. Yaqau, yang berhubungan, yang berkaitan perkara tersebut, lahu kepada orang Islam, fi sholati, di dalam sholatnya orang Islam, biqadrima, dengan ukuran ilmu, yuaddi, yang menunaikan siapa orang Islam, bihi, dengan ilmu tersebut, fardhu sholati, kepada fardunya sholat. Orang Islam diwajibkan sholat. Orang Islam diwajibkan sholat, maka orang Islam tersebut diwajibkan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan sholat, dengan ukuran bahwa orang Islam tersebut dapat menunaikan kewajiban sholatnya itu secara sempurna. Bagaimana caranya? Maka dari itu bimbingan peribadahan, dari mulai tata cara bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar, kemudian prakteknya sampai salatnya harus diajarkan semenjak dini. Tata cara anak disiplin waktu dalam mengerjakan salatnya. Saya lebih baik setuju itu daripada kita melaksanakan yang tidak begitu penting, yang tidak begitu tidak urgent. Seperti itu. Untuk sementara apa yang saya sampaikan dicukupkan sekian dulu. Alhasil kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh tokoh nomor 1 di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sudah sesuai dengan kajian taklim muta'alim kitab kuning. Ini yang dipelajari di Purwakarta juga ada, kitab kuning di Purwakarta sudah dipelajari. Kang Deddy pernyataan bahwa anak TK dilarang
melaksanakan bimbingan manasik haji sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab kuning Ta'limut Ta'lim. Itu kesimpulannya. Silakan kepada para peneliti yang lain untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.